Terlepas ente lonte, ente penjaga perpustakaan, atau ente penjaga pintu tol, kalau yang namanya udah ada kekerasan pidana. Gak ada hukum manapun yang bilang, sampai sekarang detik ini kita podcast, tidak ada undang-undang atau hukum yang melarang pelacuran, artinya hubungan seks transaksional. Negara gak ngatur sampai ranjang kita. Perzinahan pun itu murni delik aduan. Artinya yang merasa dirugikan harus mengadu. Istrinya harus ngadu. Bahkan suara pun, nih lu bikin suara mendesah-desah, terus lu jual 1.000 perak, that's pornography. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Sudut Kecil Podcast. Podcast saya kecil, isinya gede. Kembali lagi bersama gue Diku sebagai host kalian. Dan kita kedatangan Hans dari Landak. Tepuk tangan dong. Bener gak gue nyebutnya Landak apa Landek? Landak. Tapi gue pengen tahu deh Landak tuh kenapa namanya Landak pertama? Karena singkatan dari langsung bertindak. Itu satu. Yang kedua, karena kita ada stigma yang mau kita hapus juga sebenarnya, bahwa hukum tuh serius, susah, ribet gitu. Jadi kita nyari yang maskotnya apa yang lucu ya kira-kira ya gitu. Jadi singkatan plus kita bikin maskotnya lucu. Berarti Landak itu law firm? Bukan. LBH? Bukan. Apa dong? Itu platform, jadi wadah aja. Kayak marketplace lah, marketplace yang mempertemukan antara penjual sama pembeli. Nah, penjualnya adalah dalam hal ini bisa law firm, bisa konsultan hukum, bisa advokat, pembelinya ya klien yang punya masalah hukum. Karena itu kan yang missing nih di industri hukum kita. Sesuatu yang memang digitalize, yang memang jelas siapa yang jual, harganya juga jelas, terus nggak dimahalin, semuanya digenggaman, dan segampang itu dapat akses hukum gitu loh. Yang selama ini sekarang udah berjalan berapa lama, Hans? Setahun setengah. Klien-klien lo orang yang seperti apa sih? Pengen tahu dong. Orang-orang yang ada dua tipe biasanya paling besar. Yang pertama anak-anak mahasiswa hukum. Anak-anak mahasiswa hukum. Daripada dia nanya sesuatu ke temennya yang belum tentu benar juga, nanya ke dosen takut, ya nanya ke pengacara lah. Ya dong. Kan gue nanya temen ya sama, kita selevel, belum tentu lu paham juga. Bener. Nanya ke dosen, belum tentu dosen mau jawab, terus takut juga gitu kan. Ya nanya ke Landak. Dijawabnya kan sama pengacara langsung. Cuma dengan 15.000 lu bisa nanya. Ngobrol langsung sama pengacara 15 menit. Bentar, 15.000? Gue kira kalau gitu-gitu mahal bro, jutaan. Itu kan makanya. Kayak biasanya tuh orang mikirin kalau hubungannya pengacara tuh mahal, susah, ribet. Itu juga stigma yang mau kita hapus. Actually lu bisa start dari 15.000 per 15 menit untuk ngobrol sama pengacara. And then selain mahasiswa ada lagi nggak yang kayak? Nah, yang kedua tuh biasanya teman-teman yang mungkin secara ekonomi mungkin nggak tinggi gitu ya, bukan yang kaum menengah atas, bagi menengah atau menengah bawah atau bahkan bawah gitu, teman-teman yang mungkin lebih kurang beruntung kita bilang begitu, atau belum beruntung lah begitu ya. Nah, mereka tuh punya permasalahan-permasalahan yang mungkin sepele kedengarannya, tapi kita dalamin, ya ini perlu dijawab. Mereka perlu tahu jawabannya apa. Misalnya contoh-contoh masalah warisan sama saudara gitu ya, utang piutang sama tetangga, pelecehan seksual oleh majikan, gitu. Iya. Dan nggak tahu ya, gue dan tim gue merasa kayak it's a very big relief gitu loh, kita bisa actually bantu mereka. Oh jadi gitu ya Pak, gitu ya Bang. Ketika mereka ngobrol sama kita gitu, mereka dapat jawaban gitu loh. Sebenarnya mereka itu yang mereka alami itu pelanggaran hukum bukan sih? Terus kalaupun iya, pelanggarannya apa? Terus mereka harus gimana? Bisa gimana aja sih sebenarnya? Bang, gue tadi mau ngebahas sedikit soal hutang piutang. Mungkin cerita sedikit. Gue orang yang suka mempiutangi orang. Terus orang ini tuh suka memviktimisasi dirinya sendiri gitu. Itu sudah pasti. Sudah pasti ya. Sudah pasti ya. Ditagih pura-pura miskin dia. Iya. Udah gitu, gue itu berapa kali itu nemu di Instagram Reels atau di TikTok dan lain-lain. Ada beberapa lawyer ya, yang Instagramnya lawyer gitu maksudnya ya, yang kayak dia tuh, oh Anda punya masalah hutang dan Anda ditagih dan Anda nggak terima, Anda hubungi saya, gitu. Saya siap bantu masalah Anda gitu. Gue bingung deh, kenapa ada beberapa lawyer yang seperti itu, justru memihak ke orang yang dipiutangi atau segala macam. Mungkin bisa dibahas. Jadi gini, gue gak tahu konteksnya video yang lo tonton ya. Iya. Gue gak bisa komentarin itu lah. Tapi ntar salah aing kan. Jadi gini, biasanya orang hutang piutang itu ada dua macam. Yang pertama adalah hutang piutangnya personal nih.
Oke, misalnya Hans ngutang sama lo ya gitu ya. Terus utangnya misalnya 1 juta, 2 juta. Terus apa sih yang bisa dilakukan? Ya kita bicara 2 hal, normatif, hukum normatif, yaitu hukum secara textbook gitu ya, sama realnya aja lah gitu loh. Kalau hukum secara textbook ya hutang piutang hubungannya itu perdata. Artinya kalau lo mau mempermasalahkan itu ya ke pengadilan. Make sense gak sih lo mempermasalahkan 1 juta ke pengadilan? Enggak lah. Mungkin mahal pengadilan aja. Ya, betul, exactly gitu loh. Maksud gue adalah ya gue nggak tahu lawyer mana, tapi ya namanya orang usaha cari makan kan bisa aja. Ya bisa sama saya bantu gitu kan, tanda tangan surat kuasa sekian gitu kan. Habis itu ya emang gak jelas juga gitu loh. Tapi kalau emang 1 juta 2 juta menurut gue ya nggak make sense kalau lu permasalahkan secara hukum. Makanya selalu kalau gue juga suka mempiutangi orang lah gitu ya, kasih utang gitu ya. Ya kalau masih nilainya immaterial gitu ya, misalnya nggak sampai bikin kita nggak bisa makan, gue selalu, kalau gue personally mikirnya adalah mindset gue adalah ya udah gue anggap aja itu nggak balik. Kalau balik syukur enggak ya sudah, anggaplah gue sumbangan gitu loh. Gue ngebantuin lu deh ya udah gitu loh. Itu satu tipe. Tipe yang kedua adalah yang bentuknya mungkin corporate. Misalnya Dika leasing mobil, leasing motor. Utang kan sebenarnya ya kan. Terus tiba-tiba disamperin sama mata elang. Ya kan, mata elang dirampas. Boleh nggak? Itu jawabannya tidak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi nggak bisa orang sembarangan ngerampas lo punya barang. Walaupun lu utang nggak bayar gitu, eksekusi segala macam. Walaupun di perjanjian dibilang bahwa kalau lu nggak mampu bayar, telat bayar 3 kali, maka jaminannya atau motornya atau mobilnya itu akan disita. Oke. Itu pun tidak bisa serta-merta terus disita. Karena begitu lu bilang lu tidak mau disita, harus dipakai jalur pengadilan gitu. Emang cuma sekarang kan banyak orang yang nggak paham itu kan. Tahu-tahu disamperin, dipepet sama mata elang. Di TikTok banyak lah ya gitu ya, mobil dipepet, tahu-tahu disuruh keluar, mobil dirampas, nggak bayar kayak gitu. Sebenarnya itu nggak boleh. Perampasan harta benda itu pidana. Hutang piutang itu perdata, nggak bisa. Kalaupun mau sita pakai jurusita dari pengadilan. Bahkan penyitaan yang udah akta fidusia, hak tanggungan, tanah itu aja nggak bisa kok main pakai preman terus sita, ya nggak bisa lah. Sedangkan orang itu kan hak gue. Ya itu. Cuman juga ya itu dari sisi nggak boleh disitanya. Tapi mbok ya kalau lo enteng ngutang juga ya jangan merasa ente yang paling punya dunia gitu loh ya kan. Kan gitu biasanya kan. Gue juga pernah tuh ngutang sama diutangin orang, nagih gitu ya. Atau pura-pura gila, pura-pura sedih, pura-pura miskin, pura-pura lupa. Ya itulah gitu kan. Ada ya banyak. Lu sering selalu ya. Tato ya nanti deh, ntar dia marah, galakan dia gitu. Sering banget itu bro. Nggak aneh itu. Nah itu baru satu kita bahas tentang piutang karena gue yakin banyak banget nih viewers kita yang mengalami hal-hal seperti ini ya. Semoga lo bisa berkonsultasi lewat Landak. Downloadnya di mana? App Store, Play Store? App Store ada, Play Store ada. App Store, Play Store, ya kalian bisa download Landak langsung kalau kalian mau nanya-nanya. Nah terus jadi ini ada cerita lucu sih. Kemarin itu minggu lalu itu bintang tamu kita itu adalah seorang Elsie. Oke. Yang dimana dia itu sebentar, Elsie itu ladies companion. Oh, bukan laki companion. Bukan laki. Bisa juga kan? Enggak dong. Tergantung selera aja. Iya benar juga sih. Kita udah open minded sekarang. Kontak gue bahas itu deh. Ladies companion. Dimana ya dia, ya lu tau lah ya. Kalau buat yang nggak tahu konteks Elsie itu biasanya nemenin om-om minum-minum, nemenin cowok-cowok minum-minum gitu. Ngobrol aja kan? Ngobrol aja. Gitu. Ya mau arahnya nanti kemana itu urusan mereka berdua. Betul. Lah. Tapi secara SOP dia hanya nemenin fun-fun lah ibaratnya. Ngobrol, nyanyi. Elsie ini dilabrak sama istri dari sang suami ini nih, yang nyewa si Elsie ini gitu. Si Elsie ini dalam hati dia nggak terima, kenapa gue dilabrak, gue kerja doang gitu. Sampai dijambak-jambak, sampai digampar-gampar gitu sama si istri sahnya. Sedangkan ya dia ngerasa ya gue cuma kerja lagi, gue dibayar. Terus gue harus gimana? Gue pengen gue ngobrol nih sama teman-teman gitu kan, ngobrol sama teman-teman, coy, gue habis digini-giniin, lu lapor bego ke polisi. Kan gue lonte tanda kutip gitu ya. Ya tapi kan gue kan lontenya gitu, yang masa gue ngelaporin istri sahnya gitu-gitu. Ada tanggapan gak menurut lo? Yang pertama, Elsie itu bukan pekerjaan yang hina. Itu dulu. Terserah lah. Gue nggak tahu nih apa kolom komennya jadi apa, gue nggak tahu nih. Gue agree dulu. Jadi Elsie bukan pekerjaan yang hina. Kenapa? Karena memang pada dasarnya Elsie itu kan entertainer sebenarnya. Dia nemenin, ngobrol, nyanyi, milihin lagu, nuangin minum, sama kayak geisha di Jepang. Geisha di Jepang is Elsie man basically gitu kan. Itu satu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara setelah itu ada transaksi apa, maka itu adalah
ya kesepakatan di antara mereka berdua. Ya. Ya, bukan melekat dengan title LC-nya. Ya. Ya, kayak lu tanya kemana pun LC ya tugasnya nemenin, ngobrol segala macam. Habis itu mau ngapain ya itu mereka berdua lah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadi dilabrak. Dilabrak ketika sudah masuk fisik, terlepas ente lonte, ente penjaga perpustakaan, atau ente penjaga pintu tol, kalau yang namanya udah ada kekerasan pidana. Nggak ada urusan pekerjaan Anda apa. Ya, jadi nggak ada urusan itu. Yang pertama, yang berikutnya. Yang ketiga adalah tadi tanggapan bahwa kan gue tanda kutip lontenya, masa gue ngelaporin istisahnya. Ada dua kejadian hukum di situ sebenarnya. Gue nggak tahu apakah LC itu servisnya sampai hubungan intim apa enggak. Kita asumsikan iyalah, gitu ya, kita asumsikan iya. Yang pertama adalah memang si LC itu kalau memang sampai berhubungan intim bisa dilaporkan secara pidana juga, perzinahan. Kalau memang si LC itu tahu bahwa si bapak-bapak ini sudah punya istri. Jadi perzinahan itu hukumnya adalah kalau patut diketahui atau patut diduga salah satunya itu sudah berpasangan. Kalau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, perlontean di Indonesia itu nggak ada yang larang. Iya. Nggak ada hukum manapun yang bilang, yang berlaku saat ini ya, sampai dengan kita podcast nih hari ini, nggak tahu kok siang tiba-tiba DPR ketok palu gitu ya. Sampai sekarang detik ini kita podcast, tidak ada undang-undang atau hukum yang melarang pelacuran, artinya hubungan seks transaksional. Nggak ada. Yang dilarang adalah jadi mucikari, itu ada undang-undangnya. Germonya nggak boleh. Tapi kalau hubungan transaksional dengan imbalan seks, itu tidak ada yang ngatur. Negara nggak ngatur sampai ranjang kita. Gitu. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya. Apa yang salah? Kalau emang istrinya mau ngelaporin, ya laporinlah suaminya. Artinya istrinya pun nggak mau ngelaporin suaminya karena takut disuruh cerai. Kalau laporin perzinahan harus cerai dulu lah. Polisi bilang lah ngapain ibu ngelaporin suami ibu? Sudah proses cerai belum? Belum ya. Terus masa istri menjarain suaminya sendiri? Iya kan? Nah terus yang LC-nya juga menurut gue nggak ada alasan dia merasa bahwa gue kan lontenya itu menurut gue nggak banget sih. Ya terlepas dari apa yang lu pikirin atas diri lu sendiri, kalau emang lu menderita kekerasan, laporin polisi. Tapi visum dulu lah. Yang dijambak, digampar pasti ada bekasnya. 1x24 jam visum. Nah itu kan bisa dibantu banget melandap. Betul. Via HP kalian doang. Soalnya banyak orang yang malu-malu ya ngomong-ngomong gitu, bingung mau ngomong kemana ya nggak sih masalah-masalah hukum tuh. Jadi pengalaman gue ya, mereka tuh bukan malu doang sih. Jadi satu malunya tuh disebabkan karena takut dikucilin sama teman gitu ya. Dan juga kadang-kadang ketidakpahaman mereka, dan mereka udah malu nih, takut gitu ya. Terus mereka akhirnya kan mengumpulkan segenap tenaga, niat, kekuatan mental untuk ngelaporin misalnya gitu. Tapi ternyata karena ketidakpahaman mereka akan sistem hukum kita, mereka datang tuh sia-sia. Mereka udah setengah mati ngumpulin niat, ngomong, ternyata mereka gak ngumpulin bukti misalnya. Mereka gak tahu bahwa ketika lapor tuh harus punya minimal 2 bukti. Kan sayang gitu loh. Kan gak gampang ya buat teman-teman korban untuk akhirnya mau ke kantor polisi, speak up sama polisi, cuman untuk dibilang ya mbak, bu, maaf kami nggak bisa proses karena buktinya belum lengkap. Ibu cerita doang, ya cerita doang, tapi buktinya mana? Kami nggak bisa proses kalau nggak ada buktinya. Habis itu ya down lah langsung lah, terus udah setengah mati kan, terus ternyata nggak bisa diproses. Ya gitulah, itu yang paling sering gue temuin sih. Ada beberapa kasus juga nih, Bang Hans. Ini ada laporan-laporan KDRT misalnya gitu ya. Kita anggap KDRT karena beberapa kali ada orang curhat sama gue, aduh suami gue KDRT, suami gue KDRT. Terus dia mau ke lawyer, mau ke pengadilan atau segala macem, dia takut karena dia diancam sama suaminya. Misalnya lu kalau sampai macam-macam ke pengadilan gue bunuh lu gitu segala macam. Dia bingung tuh akhirnya gue harus ngapain, gue harus kemana gitu loh. Dia bingung harus kemana gitu Bang. Gimana? Kita bicara normatif ya. Ketika kita bicara normatif hukum artinya kalau mau melaporkan KDRT, terus pengancaman dan segala macam, itu emang tantangan terbesarnya adalah tadi. Mereka kan setelah lapor harus pulang lagi. Ya kan? Setelah lapor harus pulang lagi. Terus mereka kalau ketahuan digebukin lagi bisa sampai mati dan segala macam. Atau bahkan kalau sudah punya anak. Itu kan jadi tantangan terbesar gitu ya. Dia mau melindungi anaknya juga. Itu sebenarnya sudah ada. Ada Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Dia bisa ngelapor ke sana. Di bagian polisi, di Polda juga biasanya sudah ada tuh, Polres pun biasanya sudah ada, bagian yang khusus menangani perempuan dan anak, gitu. Nah itu bisa minta perlindungan ke mereka. Nah, balik lagi tapi, ketika ngelapor, buktinya sudah ada belum? Prosesnya paham tidak? Jangan sampai begitu datang ngelapor segala macam, prosesnya itu salah, nggak benar. Mau nggak mau harus pulang besok balik lagi. Chance ketahuan makin besar sama si pelaku.
gitu. Terus yang berikutnya jangan lupa pelaporan pidana tersebut juga nggak bisa serta-merta pelaporan pidana tok gitu loh. Biasanya tetap harus diimbangi dengan adanya gugatan cerai. Ya. Karena nggak make sense bro kalau nggak. Ya. Masa lo laporin suami lo yang tadi gue bilang, lo laporin suami lo tapi lo masih mau menikah sama dia gitu loh. Selalu digebukin apa segala macam. Jadi biasanya berdampingan tuh proses cerainya sama proses pidananya. Oke. Tapi kalau kemananya untuk perlindungan ya itu tadi. Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak sama di kepolisian juga biasanya ada. Ya. Bagian khusus untuk perlindungan perempuan dan anak. Tapi emang kalau kasus kekerasan seksual gitu agak susah untuk diproses gitu. Ada berapa kali yang kita temui kayak ketika dilapor polisinya malah memviktimisasi. Itu. Nah ini seru sih. Nanti kalau mau komentar lo heboh lagi nih takutnya. Aduh, ya silakan kalau ini ahlinya loh ya, gue cuma nanya ya. Jadi gini, di Indonesia itu, yang gue tahu di Indonesia ya, gue gak mau komentar negara lain lah. Di Indonesia itu kita sering menganggap penegak hukum kita, aparat penegak hukum, itu melakukan viktimisasi. Contoh, Han seorang perempuan misalnya gitu ya, terus kayak, tolong aku diperkosa, ngomong ke kepolisian, contoh gitu ya. Terus pertanyaan, misalnya aku diperkosa sama Bang Dika, udah 5 kali gitu ya. Terus pertanyaan pertama polisinya adalah, emangnya ibu menikmati nggak? Ibu enjoy juga nggak? Ibunya minta juga nggak? Kok sampai 5 kali? Jangan-jangan repeat gitu kan maksudnya. Jangan-jangan emang enak bu. Brengsek banget tuh polisi. Nah, anggapan orang awam gitu kan? Iya. Kayak kok begitu ngomongnya? Kok itu yang dipertanyakan? Kok bukan lakinya langsung diciduk? Ya kan? Sekarang pertanyaan gue. Tahu dari mana beneran diperkosa? Tahu dari mana beneran diperkosa instead of gue yang perempuannya sebenarnya have sex sama Dika 5 kali emang pengen, emang suka, emang sama-sama oke gitu ya. Tapi setelah yang ke-5 kali gue ngeliat Dika jalan berduaan di mall sama perempuan lain. Terus gue dendam. Gue laporin Dika pemerkosaan 5 kali. Gimana cara buktiinnya? Kalau polisinya main, iya keterlaluan laki-laki itu, ciduk langsung. Terus di mana hak hukum si terlapor? Adil nggak jadinya? Terlapor cuma karena cerita sedih, nangis pakai tisu, gitu ya, sedih, terus diciduk tahu-tahu. Apa itu mau? Kita mau sistem hukum kita kayak gitu? Nggak ada perlindungan buat terlapor. Itu istilahnya adalah fake rape atau pemalsuan pemerkosaan. Sering di Indonesia sering kayak gitu. Sering. Cuma karena dendam, ada masalah keluarga atau ada masalah personal yang lain, uang atau apalah. Paling sering sih cemburu. Cemburu ya, iya. Dilaporin. Selingkuh. Gitu, saya diperkosa. Saya dilecehin secara seksual. Terus ketika nggak diproses, dibilang polisi tidak mendukung penegakan penghapusan kekerasan seksual. Padahal ya oke lah. Maksudnya kayak gue juga nggak bilang bahwa polisi kita sempurna gitu ya. Masih ada oknum-oknum yang suka males-malesan, minta duit, itu masih lah pasti. Di semua lembaga kita lah, no bullshit lah. Bahkan di kantor juga banyak lah yang nilep-nilep duit kantor, inventory kantor, pulpen 5-10 biji diambil, emang nggak banyak. Sama aja lah gitu kan. Emang manusia emang terlepas dari lembaganya apa, institusinya apa. Kalau emang busuk ya busuk aja gitu loh. Tapi kita bicara penegakan hukum, ya emang tantangannya di situ. Walaupun sekarang sejak undang-undang TPKS yang baru, itu kan sudah dikurangin. Yang tadinya bukti awalan untuk ngelapor tuh butuh 2. Dan awalnya tuh keterangan korban itu nggak dianggap sebagai barang bukti. Sekarang sejak undang-undang TPKS, keterangan korban tuh dianggap 1 bukti. Masih kurang 1 lagi. Kayak gitu. Tadi gue bilang kalau cuman gue bilang gue diperkosa, lu bilang lu gak merkosa, terus gak ada bukti lain, berarti kan cuma kata gue lawan kata lu. Kan seketika gue ngelaporin, ada dalil di hukum adalah, asasnya di hukum gitu ya, konsep umum di hukum adalah, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Kan yang mendalilkan gue nih, gue mendalilkan bahwa Dika memperkosa gue. Berarti gue harus, beban pembuktian ada di gue, sebagai orang yang nunjuk-nunjuk. Lu perkosa gue lu gitu kan. Gue harus buktiin dong, kalau lu actually perkosa gue. Unsur pemerkosaan apa sih? Ada hubungan intim, ya, seksual, berarti intercourse, dan pemaksaan di luar kehendak. Gue harus buktiin dong, kalau itu di luar kehendak gue. Wajar nggak pertanyaan polisinya? Emang ibu nggak mau? Ibu nggak menikmati? Wajar nggak? Wajar. Kalau kayak tes visum gitu, itu unsur kekerasan ya? Itu kekerasan. Yes, itu unsur kekerasan. Nggak semua pemerkosaan ada unsur kekerasan. Enggak dong. Kalau diikat? Maksudnya gimana? Misalnya nih, dibius. Sorry bukan diikat, dibius. Lo dibius minumannya. Terus lo di have sex lah gitu ya. Pemerkosaan lah, pemerkosaan. Karena di luar kehendak lo, tapi ada kekerasan gak? Enggak ada. Ya dong, kan dibius. Lo gak ditampar, lo gak ditusuk, lo gak diapain.
Iya. Di luar kehendak tapi kan. Iya. Gitu. Berarti bisa Oke, wow. Jadi bingung nih gue. Terus gimana caranya mempermasalahkan pemerkosaan? Biasanya umumnya adalah ya ada saksi biasanya. Iya. Contoh misalnya ada saksi yang kita si perempuannya ditarik lah, diseret lah. Atau perempuannya teriak-teriak di kayak kasus Firna itu ya. Atau misalnya di angkot, perempuannya teriak-teriak ada orang lewat dengerin, bantuin. Biasanya yang ketahuan yang begitu bro. Iya. Ketika ada pihak ketiga. Cuma kalau masuk di kamar hotel berdua, terus entah teman sama teman, misalnya cowoknya janjinya, udah kita minum aja lah, minum anggur dalam gitu ya. Yang sering ya buaya-buaya darat ini ya. Kita minum aja biar apa, nggak berisik, seru-seruan. Tadinya janji bertiga, tapi yang satu nggak datang katanya. Terus atau terjadilah kejadian itu, terus ceweknya bilang diperkosa, sulit bro. Ini gue ngomong realistis aja, sangat sulit. Kenapa? Alat bukti cuma satu. Katanya korban dia diperkosa. Kecuali emang ada kekerasan. Maka bisa masuk. Masih bisa diperjuangkan itu. Tapi juga banyak yang fake rape adalah si cowok dan perempuannya itu berhubungan badannya dengan sistem mereka bilang maunya pakai BDSM deh. Fetishnya BDSM. Cambuk-cambuk, ikat-ikat. Ternyata itu buat ngejebak salah satu pihak. Bilangnya pemerkosaan. Berbekas bro, diikat tuh pasti berbekas. Dicambuk pasti berbekas, ditampar pasti berbekas. Ditetesin lilin pasti berbekas. Gitu. Oke. Wow, ini fuck banget ya, dan banyak banget ya kasus-kasus fake rape itu di Indo banyak banget. How kita sebagai yang nggak harus laki-laki lah, mungkin maksudnya orang-orang yang dijadikan korban fake rape, yang dijadikan korban alias si pelaku gini ya, yang accused rapistnya ini. Gimana cara dia bisa membelanya? Dia juga cuma punya kata-kata doang gitu. Kayak gue enggak kok, kita sama-sama mau gitu. Ya biasanya yang dipakai senjata utama adalah ya percakapan di tempat online, chat. Ini dong, chatnya biasa bilang kayak menandakan bahwa emang ceweknya juga mau, selesai. Misalnya kayak, beb nanti malam kita ketemu kan, yang segala macam, terus kayak rayu-rayuan, terus ceweknya juga nyaut. Iya aku gak sabar pelukan sama kamu kan. Menandakan bahwa emang actually suka sama suka bro gitu loh. I see. Apalagi ditambah misalnya cowoknya juga terbukti, iya ini gue jalan sama cewek lain dan dia cemburu. Misalnya dia bisa membuktikan itu, could be salah satu evidence juga ya. Betul. Oke. Atau misalnya ceweknya chat ke cowoknya, gue lihat lu kemarin jalan sama si A gitu ya. Lihatin lu, gue hancurin hidup lu. Terus besokannya dilaporin pemerkosaan. Iya. Kan ya orang juga tahu kali, gak gitu kali. Tapi itu yang sisi yang sebenarnya nggak terjadi, tapi berusaha dilaporkan. Tapi yang lebih sedih adalah kalau actually terjadi bro. Actually terjadi, tapi tidak bisa diapa-apain karena nggak ada bukti. Itu lebih remuk lagi dengarnya. Oke. Nah, itu kan baru kita ngebahas soal fake rape. Kalau ngebahas soal LGBT gimana bro di Indonesia bro, hukumnya? Gue yakin mau bahas itu. Kurang oke. Nggak apa kalau kurang oke. Nggak apa-apa. Kasian kolom komentar lo aja gue. Gue enggak lah. Ini kan edukasi bro. Oh gitu. Oke. Kita kan gak nyerang siapa-siapa. Benar. Dong education. Tapi kan banyak yang merasa self defense-nya harus dibela gitu. Oh iya, ini pandangan hukum ya guys, bukan pandangan personal. Oke, pandangan hukum gak ada yang melarang bro. Pandangan hukum gak ada yang melarang? Gak ada. Ya. Berhubungan badan ya maksudnya ya. Pacaran ya. Kita gak bicara perkawinan ya. Oke. Kalau bicara perkawinan memang satu laki-laki satu perempuan. Gitu loh. Itu hukum perkawinan Undang-Undang 1 tahun 1974 jelas. Tidak memberikan ruang untuk, dia gak bilang gak boleh sih bro. Sebenarnya dia gak explicitly bilang gak boleh, tapi diakui adalah perkawinan itu antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Nggak dibilang dengan dan atau soalnya. Jadi dia dan gitu ya. Kalau masalah berhubungan badan sesama laki-laki, transgender apa segala macam itu gak ada yang larang. Selama tidak dapat diduga bahwa itu di bawah umur. Yang nggak boleh adalah transgender, LGBT gitu ya, dan di bawah umur. Jadi harus dan. Ya, kalau dia dianggap di bawah umur, sodomi di bawah umur begitu ya, itu udah nggak ada ampun. Gitu. Tapi kalau sesama laki-laki dewasa, yang waktu ingat kak, yang makanya jadi aneh adalah ketika misalnya waktu digerebek di gym yang di Sunter apa Gading gitu kan, itu kenapa salah adalah ya masyarakat mengganggu ketertiban masyarakat, karena dilakukan di tempat umum. Nggak boleh dong di tempat umum. Oh jelas. Ya kalau di kamar sendiri mah silahkan lah. Terserah siapa yang mau ngurusin kan, mau pakai mentega, mau pakai apa, ya terserah lah. Serah lah itu. Iya. Oh itu personal tuh nggak. Ya yang kecuali misalnya lu baik lagi kekerasan tadi atau di bawah umur tadi gitu ya.
Oke, itu baru dari LGBT kan. Terus kalau misalnya tadi lu sempat mention soal penggerebekan. Ini hal yang sering banget gue lihat ya, ada di berita-berita, di TV, di mana-mana. Polisi menggerebek hotel Melati, polisi menggerebek rumah kos-kosan, bla 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 bla, pasangan-pasangan yang lagi enak-enak gitu ya. Mungkin dia enak-enak juga, ada yang lagi main kartu, digerebek, dikeluarin. Laki-laki perempuan di dalam kamar nih nggak boleh nih, bla bla. Itu apa kan? Pertanyaan lo apa? Tadi kan lu bilang kalau sama-sama suka nggak ada yang larang. Kalau nggak ada perzinahan, perzinahan itu pengertiannya adalah kalau salah satunya adalah pasangan orang lain ya. Betul. Bener kan? Exactly. Kalau nggak ada unsur perzinahan, ya harusnya nggak apa-apa dong. Gak Tapi apa-apa. kenapa ini cowok cewek pacaran anak mahasiswa di kosan dikeluarin diciduk, direkam-rekam, terus dia sampai nunduk, data lah segala macam. Itu apa sih? Oke, pertanyaan gue kalau gitu, lu pernah dengar kelanjutan dari itu nggak, dari penggerebekannya? Ada nggak berita? Nggak pernah. Nggak pernah mempertanyakan kelanjutannya apa? Kayak gimana sih kelanjutannya? Pembinaan. Udah. Karena nggak ada pidananya, kecuali di perzinahan ya. Perzinahan pun itu murni delik aduan. Artinya yang merasa dirugikan harus mengadu. Istrinya harus ngadu. Dika zina sama perempuan. Gitu ya. Tapi Dika udah beristri misalnya. Masa yang ngelapor polisi, yang istrinya bilang, saya gak masalah. Yang penting Dika pulang bawa duit. Gak apa-apa dia berzina. Kan yang dirugikan harusnya istrinya. Delik aduan gak bisa. Apa yang mau dikenakan masalah? Gak ada bro. Kita bisa bermasalahkan sih kalau misalnya nih amit-amit gue digerebek nih lagi sama cewek gue. Terus gue digerebek, gue bisa bermasalah, gue gak suka nih direkam-rekam, gue gak suka nih digerebek gitu. Boleh banget. Masanya orang paham gak hak dia? Hak dia maksudnya? Iya, hak lu yang tadi itu. Bahwa lu berhak untuk, gue direkam boleh tapi gue gak mau ditayangin. Lu rekam silakan tapi ketahuan ditayangin, gue gugat lo. Gak ada undang-undang yang melarang orang melakukan perekaman. Yang gak boleh adalah penyebarannya. Sama kayak bikin video porno. Gak boleh kalau itu. Oh gak boleh? Kalau hubungannya sama porno gak boleh. Bikin, menyimpan, menyebarluaskan itu gak boleh. Kalau porno ya. Kalau pornografi itu gak boleh. Cuman kalau yang video umum misalnya gue telepon sama lu, terus gue loudspeak, gue pakai handphone lain, gue rekam tanpa izin lu, itu boleh. Tapi yang gak boleh adalah gue menyebarluaskan rekaman ini. Nah, aduh ini jadi panjang nih. Ngomong soal video porno, mungkin tahun lalu kalau nggak salah itu ada salah satu rumah production house bokep di Jakarta Selatan diciduk, terus ya dipidana lah mungkin si ownernya itu karena dia menganggap memiliki PH production house film bokep gitu. Sedangkan pengetahuan gue, ini tolong dikoreksi ya, pengetahuan gue bokep itu adalah ketika lo menggambarkan sebuah hubungan intim dan menunjukkan alat kelamin. Kalau gue nggak salah ya, terkoreksi gue ya. Sedangkan PH itu tidak menunjukkan dua hal itu karena dia semi gitu. Misalnya kayak dari belakang, kayak cuma dadanya doang. Bahkan yang ceweknya pun masih pakai BH gitu loh. Maksudnya nggak yang telanjang gitu, enggak gitu loh. Cuman emang mereka kayak pura-pura lagi having sex. Gitu. Itu yang nggak boleh. Pura-pura. Jadi bukan apa yang ditunjukkan, tapi apa yang ingin disampaikan. Bahkan suara pun aeho nih, lu bikin suara mendesah-desah, terus lu jual 1.000 perak, that's pornography. Yes. Terus gimana dengan kabar cewek-cewek yang banyak di OnlyFans, traktir gitu-gitu? Masalahnya ada yang mempermasalahkan nggak? Kan kita ngomong normatif sama kenyataan ya bro ya. Normatifnya adalah maling nggak boleh. Lu nyolong punya orang nggak boleh dong. Bahkan nyolong es teh tawar lu colong boleh nggak? Nggak boleh. Kenyataannya kalau lu nyolong es teh tawar ada yang masukin lu penjara nggak? Sendal di mushola deh, dicolong orang. Itu bukan hal yang aneh kan? Gitu loh. Jadi kita harus bedain ya bro, antara realitanya seperti apa sama hukumnya. Karena nggak mungkin hukum bisa ngejar semua orang bro, mustahil. Nggak make sense kalau kita bilang polisi kita nggak kerja. Lu pernah masuk kantor polisi nggak? Satu penyidik berapa ratus map kasus yang harus dia handle? Nggak make sense bro. Karena emang SDM kita kesadaran hukum masih rendah. Gitu. Tadi kalau lu bilang pornografi, ya makanya pernah kan? Ya ada juga kan yang selebgram yang ditangkap. Padahal mungkin konten dia nggak lebih vulgar daripada selebgram yang lain. Kenapa dia yang ditangkap? Karena dia yang sudah disorot oleh masyarakat. Terus apakah itu artinya no viral no justice? Ya enggak juga lah. Sekarang polisi kan
gue bukan ngambil polisi ya, tapi gue misalnya gue paham juga sudut pandang mereka adalah ini kerjanya banyak banget nih, misalnya gitu ya. Kita nggak bicara oknum lah ya, kita kerjaan banyak. Terus ada kerjaan satu kasus yang emang disorot sama masyarakat, udah bikin masyarakat resah. Ya, masa nggak gue handle dulu yang itu? Masyarakat gue teriak-teriak nih masalah ini sampai viral. Ya gue fokusin itu dulu dong. Yang apa yang meresahkan masyarakat. Terus dibilangnya, oh kalau nggak viral nggak justice. Ya nggak gitu lah. Artinya kan lu viral dilayani sama polisi. Gercep mereka karena kalian kompak bahwa ini meresahkan, diselesaikan. Iya juga. Aneh kan jadinya kan. Orang mikirnya kayak polisi gak kerja nih kalau gak viral. Nah sekarang viral dia kerja lu salah juga. Ntar viral didiemin salah juga. Ya udah viral masih aja didiemin. Nah kemana aja nih polisi. Salah lagi. Gitu. Oh paham gue jadinya sekarang. Ya juga sih. Jadi apapun yang keresahan masyarakat itu yang diutamakan gitu kali ya. Misalnya ya. Contoh misalnya ada rumah lagi hotel plus. Let's say Alexis. Sampai ditutup oleh Ahok gitu. Kenapa bro? Itu kan katanya gak ada larangan dan lain-lain. Kita harus bedain hukum dan politik bro. Oh berat nih. Ya dong. Oke. Karena kalau bicara hukumnya, ya masih banyak bro hotel kayak gitu. Masih banyak di Jakarta. Gue tahu. Si paling tahu gitu kan. Terus. Gue juga gak tahu. Katanya masih banyak katanya. Kayak gitu. Maksud gue kayak, ya apakah itu suatu hal yang baik ditutup? Mungkin secara gesture politik yes. Secara gesture politik gitu. Ya, secara hukum, ya gue gak tahu ya. Gue gak ngikutin exactly kenapa waktu itu diputuskan akhirnya ditutup gitu ya. Apakah memang ada pelanggaran izin? Ada pelanggaran apa? Karena gak mungkin kalau gak ada pelanggaran izin terus ditutup gitu kan. Apakah memang ada hal-hal yang dilarang oleh hukum dilakukan di situ? Yang tadi gue bilang, secara hukum jadi mucikari gak boleh bro. Jadi germonya gak boleh. Mempermudah, memfasilitasi itu gak boleh. Apakah itu dianggap Alexis memfasilitasi? Bisa saja. Paham. Gitu loh. Cuman lagi kenapa pertanyaannya sama? Kenapa Alexis? Ada ratusan lah. Iya. Kenapa? Sama kita tadi, kenapa production house itu? Kenapa selebgram yang itu? Karena yang dirasakan oleh masyarakat Alexis. Yang disebut-sebut. Itu kalau kita mau positive thinking gitu kan. Jadi yang diselesaikan yang meresahkan masyarakat dulu. Yang lainnya nanti kita selesaikan pelan-pelan. Kalau mau pikir buruknya ya ini keputusan politik. Wah ini banyak inspirasi banget nih kelas pagi bersama Hans nih. Tepuk tangan dong nih, sepi banget nih. Berapa menit? 8 menit. Kita closing statement aja kali ya? Boleh. Oke. Hans, wah gue seneng banget nih ngobrol-ngobrol sama lo nih. Lo ada yang pengen lo sampaikan gak sih ke orang-orang mengenai platform low ini? Kalau gue sih gue nggak suka jualan hard selling lah gitu ya. Jadi kalau emang ya intinya teman-teman udah tahu kan udah nonton dari awal gitu ya ada platform itu. Kalau emang merasa membutuhkan silakan digunakan. Tapi intinya di luar dari platform itu, di luar dari landak gitu ya, ketahuilah bahwa kalian semua tuh punya hak hukum. Ya, siapapun lo di tanah bumi Indonesia ini, kalian punya hak hukum dan jangan pernah takut untuk memperjuangkan. Sama kayak prinsipnya kayak sakit sih bro, kesehatan. Jadi hukum dan kesehatan tuh sebenarnya mirip industrinya. Lo punya masalah hukum, anggapannya kayak lo sakit. Lo sakit tuh ngapain? Ke dokter kan? Ya, pilihannya lalu ke dokter tuh nanya temen lo, bro gue pusing, gue sakit apa ya? Enggak dong, lo takut salah kasih obat dong. Iya lagi. Sesimpel itu. Lo punya masalah hukum, ya nggak ada salahnya lo nanya temen lo kira-kira gimana. Tapi ya mbok yang lebih baik lo tanya ke yang emang actually tahu. Lo punya temen yang pengacara, good. Lo punya saudara yang pengacara, very good gitu kan. Lo punya orang yang mau kasih lo gratis LBH, good, very good gitu loh. Tapi please seek help. Gitu loh. Cari bantuan, cari opini yang benar gitu ya. Terserah lah mau pakai landak syukur nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi cari bantuan supaya terus ketika lo melangkah lo nggak jeblos makin jauh. Sama kayak penyakit. Lo sakit kepala atau cuma mules, lo kira ya pakai obat mah cukup lah. Ternyata mules itu keracunan makanan bro, bukan karena mah. Yang ada lo makan obat makin parah, kayak gitu kan, salah obat. Sama juga kayak hukum. Even if you're in the wrong side, kayak misalnya gue pakai ganja, wah terus gue dipolisikan, terus gue kayak, aduh gimana ya, ada nggak sih yang bisa ngebantu gue? LBH apa? Pertanyaan statement yang akan gue kasih adalah gini. Selama belum ketok palu pengadilan, lu belum salah. Lu diduga bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, di actual pengacara itu tidak membantu membenarkan action lu yang salah.
Yang dia lakukan adalah memastikan bahwa lu membayar atau lu mengganti rugi atau lu menebus kesalahan lu, tapi tidak lebih dari itu. Yeah. Jadi pastiin lu secara proses lu tidak dilangkahi, secara hak hukum lu gak ada yang dihilangkan secara sepihak. Yeah. Mastiin prosesnya gak jahat ke lu. Yeah. Kalau harusnya lu, misalnya lu ganja, lu dihukumnya 2 tahun, lu dapetnya 2 tahun. Yeah. Jangan lu karena orang kecil, lu gak punya, lu ganja dihukumnya 3 tahun. Itu yang dilakukan oleh pengacara. Jadi kita tidak membenarkan apa yang salah, tapi memastikan apa yang salah dihukum sesuai porsinya, tapi yang gak salah jangan lu bilang salah, dan kalau lu berbuat baik, ada pengurangan, ya ditolong diperhitungkan. Memastikan lu prosesnya benar, lu gak dilangkahi secara hak hukum. Makanya gue tadi ngomong adalah hak hukum. Tiap dari kita punya hak hukum, pahami. Paling gampang lah lu parkir di mall, contoh paling gampang, mobil lu dipecahin, ya kan, laptop lu diambil. Terus parkirnya bilang, oh kami tidak bertanggung jawab. Ada tuh di belakang karcisnya. Bilang kami tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan. Boleh gak? Jawabannya gak boleh bro. Ketika udah parkir di mall, lu titipkan, udah dapat karcis, mereka harus tanggung jawab. Ya, untuk apa? Betul, exactly. Klausul bilang itu doesn't mean anything. Itu hak hukum contohnya. Wow, sebuah ilmu yang sangat bermanfaat dari Landak. Sekali lagi kita untuk Mas Han. Teman-teman semua semoga bisa mendapatkan intisari. Sorry, masih pagi. Happy dong. Semoga bisa mendapatkan hikmah dari apa yang kita obrolin di hari ini. Menurut gue ini banyak banget ilmunya. Jadi teman-teman semua, seperti kata Bang Hans tadi, lo semua punya hak hukum. Jangan takut untuk speak up. Lo bisa, kalau lo bingung, gak kayak gue masih enak mungkin punya teman lawyer. Gue masih enak punya referensi, punya Bang Hans gitu segala macam. Lo gimana kalau lo gak kenal siapa-siapa? Lo gimana kalau lo cuma punya HP lo doang? Lo punya ketakutan kalau lawyer tuh mahal, law firm tuh gimana ribet dan segala macam, pengadilan tuh gimana segala macam. Lo bisa langsung aja download di HP lo, App Store dan Play Store, Landak, LANDACK, betul. LANDACK, ada di sini linknya, ini ya ada logonya lah ya nih, biar nggak salah download ya. Kalian bisa langsung konsultasi aja di sana, bisa langsung kayak cari-cari. Itu kayak marketplace gitu ya, kalian saya diapain, apa gitu segala macam. Lu bisa pilih yang sesuai dengan kasus hukum kalian yang sedang kalian alami, dan kalian sudah konsultasi. Mulai dari Rp15.000. Betul, exactly. Jadi nggak harus yang mahal. Kita memutuskan stigma itu tuh. Betul. Kalau lu tuh bingung nyari lawyer, harus yang kayak gimana, portonya apa, harganya mahal segala macam. Di sini kalian bisa ngomong suka-suka kalian di platform ini, di Landak. Jadi gue berterima kasih banget ada Landak, ada Bang Hans yang udah mau datang ke studio kecil. Thank you juga. Kita bisa memberikan inspirasi ke banyak orang, bisa memberikan bantuan lah, apalagi ya. Betul, edukasi lah intinya. Benar bisa ngasih edukasi dan bantuan pada orang-orang lain. So, thank you udah menyaksikan Studio Kecil Podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Studio Kecil Podcast setiap hari. Sabtu ke Minggu nih sekarang uploadnya. Sabtu. Di-upload setiap hari Sabtu di Studio Kecil TV ya guys ya. Jadi jangan lupa untuk like dan komen kira-kira siapa lagi yang harus aku undang duduk di kursi panas ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke Studio Kecil TV. Dan sampai jumpa lagi di Studio Kecil Podcast berikutnya bersama gue Diko dan ada Hans. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.